25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34 ya. Kita baca bersama-sama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia terbagi 3 hal. Pertama, itu tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit penyakit yang sangat berkepanjangan, yaitu pendarahan. Saya ini seorang laki-laki, Bapak Ibu, saya kurang memahami namanya kondisi seperti ini. Mungkin kalau pendarahan seperti ini, kalau zaman sekarang, itu bisa dikatakan mungkin miom atau kanker rahim, atau ya saya nggak tahu. Tapi mungkin saudara sebagai seorang perempuan yang hadir di Zoom ini, pasti akan lebih memahami bagaimana psikis gadis ini. Setahu saya ya Bapak Ibu ya, kalau seorang gadis kalau mengalami menstruasi, itu biasanya dalam 1 bulan, sehari, 2 hari, mungkin bahkan sampai 5 hari, itu mengalami sakit. Jadi kalau saya bisa bayangkan, bagaimana 12 tahun lamanya gadis ini mengalami kesakitan sepanjang 12 tahun. Tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya. Jiwanya kenapa? Jiwanya tertolak, saudara. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya setuju nggak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Udah, yang di sana bilang aja setuju. Karena saya khotbah, suka-suka saya, saudara. Saudara, Bapak, Ibu harus mengerti kalau membaca sebuah cerita atau sebuah Injil, kita harus mengerti latar belakang ceritanya. Kalau zaman sekarang, kalau Bapak Ibu punya seorang anak gadis mengalami pendarahan seperti ini, mungkin viral di Instagram, di Twitter, atau mungkin di detik.com atau di YouTube, saudara, tidak ada namanya netizen yang menzolimi atau mungkin yang mengata-ngatain, yang berkata tidak baik atau mungkin mengutuk. Tapi zaman gadis ini berbeda dengan zaman gadis ini berada, saudara. Kalau zaman sekarang orang netizen akan memberikan pertolongan, mungkin solusi, mungkin bahkan bantuan. Tapi zaman gadis ini berada, kalau sampai seorang perempuan pendarahan mengalami seperti ini, itu disamakan dengan penyakit najis, yaitu kusta. Saudara, mengapa jiwa gadis ini tertolak? Kalau saudara baca baik-baik, hidup gadis ini sendirian. Dengan kata lain, kalau saya bisa bermain drama sedikit, mungkin dia datang sama mama papanya. Mah, saya udah sebulan, kok kenapa pendarahannya kok nggak beres-beres? Mungkin papanya ngomong, atau mamanya ngomong, udah minum Kiranti belum? Udah Pak, berapa botol? 3 botol, kurang, coba selosin juga. Mungkin udah minum berbotol-botol Kiranti, mungkin udah minum, obat namanya menstruasi, saya lupa saudara. Saya lupa pokoknya. Udah berbagai coba namanya obat, saudara, nggak kunjung sembuh. Akhirnya orang tuanya berpikir jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya, satu keluarga dikatakan najis. Makanya saya percaya saudara, gadis ini diusir keluar dari rumahnya untuk namanya memberikan menjaga nama baik keluarga. Dan mungkin gadis ini mencari perhatian ke teman-teman sekelilingnya, mungkin ke bait Allah, makanya semuanya menolaknya. Makanya gadis ini
hidup sendirian. Bertahun-tahun loh. Yang ketiga, rohnya saudara. Roh itu berbicara tentang iman. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu sudah dihabiskan. Firman Tuhan berkata, dia udah ke tabib. Kalau boleh kita bicara tentang zaman sekarang, mungkin kita udah ke Pineng, udah ke Singapura, kita udah mungkin mencoba pengobatan alternatif, mungkin akupuntur, tapi tidak kunjung sembuh. Bapak, Ibu, teman-teman coba bayangkan, kalau kita mengalami kondisi seperti ini, tubuh sakit berkepanjangan, kita ditolak kiri kanan, gak ada yang mau tahu sama hidup kita. Mungkin suami ninggalin, istri ninggalin, anak-anak ninggalin, sahabat ninggalin, mungkin gereja pun gak mau tahu. Ditambah kita gak punya uang sama sekali karena semua udah dihabiskan. Saya rasa untuk memiliki namanya harapan sangat sulit. Kenapa hari-hari ini banyak orang stres, gila, bahkan bunuh diri? Karena mereka kehilangan namanya harapan. Sekecil apapun namanya harapan dalam hidup, itu bisa membuat orang bertahan hidup. Nah, di tengah-tengah kondisi seakan-akan tampaknya semua tampak suram. Bukankah terkadang saudara, kita memakai perasaan kita, terkadang juga mungkin iblis mengintimidasi kita bahwa tidak ada lagi jalan keluar, bahwa semuanya tampak gelap, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar. Saudara, saya mau katakan, itu semua hanya perasaan kita, saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah Yesus berhenti dan menolong. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seakan-akan tidak ada harapan, tiba-tiba Yesus lewat di kota tersebut. Dan menurut Alkitab, gadis ini sudah menantikan Tuhan. Berarti dia menantikan sebuah harapan bertahun-tahun lamanya. Kalau saudara baca baik-baik kisah ini saudara, kondisi Yesus itu sedang terburu-buru. Dia bukannya lagi cuma iseng lewat. Dia sedang buru-buru. Anak Yairus, kepala rumah ibadat, anaknya orang kaya, lagi mau mati sakit keras saudara. Dia buru-buru, tiba-tiba dia berhenti. Kenapa Yesus berhenti saudara? Karena Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Lalu muridnya ngomong gini, Tuhan teh jangan ngaco, ini banyak orang ngajak ke toel-toel. Tapi Tuhan tidak jawab, siapa yang menjamah jubahku? Lalu muridnya ngomong gini, udah Tuhan tadi saya nggak sengaja. Ayo buruan loh, anak harus mati. Tidak dijawab juga. Siapa yang menjamah jubahku? Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu pelakunya nggak? Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak mendengar doa saudara. Bukan Tuhan tidak menjawab pergumulan saudara. Tuhan butuh namanya respon kita. Karena respon kita yang mengerjakan, yang tidak ada, yang mustahil Tuhan adakan bagi hidup kita. Makanya Tuhan tanya. Saudara, waktu Yesus bertanya, dari belakang gadis ini ketakutan. Tuhan tuh butuh pengakuan. Gadis ini mengaku dan berkata, Tuhan itu saya. Saudara, dalam hidup ini Tuhan gak butuh orang yang pura-pura benar. Tuhan gak butuh orang yang jago khotbah. Tuhan gak butuh orang yang jago nyanyi. Tuhan gak butuh orang yang merasa dirinya paling pintar. Tuhan cuma butuh orang yang belajar untuk mengaku kesalahan. Karena kita semua hidup di dalam kesalahan di masa lampau, saudara. Dan Tuhan mau kita jadi orang yang jujur. Makanya Tuhan menunggu. Waktu gadis ini berkata, Tuhan itu saya, apa yang terjadi? Yang pertama, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dengan kata lain, tubuhnya disembuhkan sempurna. Yang kedua, jiwanya yang tertolak, saudara tahu, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Saudara, kalau kita boleh jujur, berapa lama gadis ini katakan najis, menjijikan, mungkin bahkan diludahi, kamu gak pantas, kamu gak layak di atas mimbar, dengan segala macam tuduhan dalam hidup kita, saudara. Mungkin hari ini ada kepahitan, kesakitan hatinya, mungkin dihianati, mungkin dibuang. Sama, gadis ini mengalami hal yang sama. Namun waktu Yesus berkata, hai anakku. Perkataan hai anakku itu perkataan seorang bapak kepada anaknya. Tuhan tahu gadis ini jiwanya terluka. Gadis ini mungkin udah kebal dengan namanya hinaan saudara. Sampai rasanya udah mati rasa. Waktu Yesus berkata hai anakku, itu yang bicara seorang bapak kepada anaknya yang menerima dia seutuhnya apa adanya. Saudara, ada sebuah kisah di Amerika, kisah yang sangat populer. Ini kejadiannya tahun 80, saya lupa.
Saya pernah baca di Google tentang sebuah rumah sakit jiwa, saudara. Saya ini pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa di Grogol bersama dengan Pak Mesah almarhum. Namanya pelayanan ke rumah sakit jiwa berbeda dengan pelayanan di penjara. Kalau di penjara buat saya lebih enjoy ya istilahnya normal gitu. Tapi kalau ke rumah sakit jiwa, waduh, ke rumah sakit jiwa, ada seorang bapak-bapak, ya namanya juga rumah sakit jiwa, dia nyanyi lagu dangdut Rhoma Irama, saudara. Jody. Sampai saya pusing kepala saya. Saya bilang, Pak, tak ajarin ya Pak lagu gereja ya. Mau, katanya. Lagunya gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu nggak gimana? Ningnang, ningnang, ningkang, saudara. Saya bilang lama-lama ada orang gila lama, ada orang gila baru dapat saya ini. Tapi ya itulah namanya pengalaman melayani. Nah makanya waktu saya baca kisah ini, saya lupa di Brooklyn atau di Berkeley nih cerita ini. Dan waktu itu ada di rumah sakit jiwa ini ada 36 orang sakit jiwa dan 6 orang volunteer sukarelawan, saudara. Yang diceritakan dalam Google adalah seorang volunteer ketujuh, seorang anak Tuhan. Seorang yang masih muda, di mana dia berkata, Tuhan, saya bersyukur bisa bekerja di rumah sakit jiwa ini. Saya adalah garam dan terang dunia. Saya akan mengobati orang-orang yang sakit jiwa. Apa yang terjadi selama berbulan-bulan dia bekerja, tapi tidak ada yang sembuh. Tidak ada perubahan sama sekali, saudara. Anak muda ini menangis dan berkata, bukankah engkau berkata aku terang dunia? Bukankah engkau berkata aku garam dunia? Kenapa Tuhan aku tidak membawa dampak bagi rumah sakit jiwa ini? Mereka nggak ada yang sembuh dan dipulihkan. Dia menangis dengan hati yang hancur. Tuhan tuh kalau bicara nggak banyak, saudara. Dia tuh ngomong gini, yang kamu lakukan itu salah. Kamu masih memperlakukan mereka seperti orang gila. Firman Tuhan berkata, kasihlah mereka dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sejak hari dia mengerti, dan dia bertanya, apa yang perlu saya lakukan Tuhan? Mulai besok, setiap mereka sehabis makan siang jam 12 siang, jam 1 mereka dikumpulkan dengan namanya, saya lupa, refreshing room atau apa. Mereka semua berkumpul sana untuk berinteraksi. Di sanalah engkau menyembah aku. Kalau waktu saya baca kisah ini, gak mudah melakukan hal ini, saudara. Tapi dia taat sama Tuhan. Besoknya dia bawa salib, dia bawa gitar, saudara. Dia pasang itu salib di tembok. Di belakang dia ada 36 orang gila. Dia sujud menyembah. Dia melihat salib. Dia nyanyi lagu ini. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Dia taruh gitarnya, dia bangkit berdiri, dia peluk beberapa orang gila. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Dia terus mendoakan. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. Hari pertama nggak ada perubahan. Hari kedua nggak ada perubahan. Hari ketiga tiba-tiba saya tahu ada satu orang gila yang tiba-tiba sujud menyembah. Hari kelima 2 orang gila ikut sujud menyembah. Hari ketujuh 3 orang gila ikut menyembah Tuhan. Di hari ke-31 34 orang gila ikut bersama-sama menyembah Tuhan, saudara. Dan 3 bulan kemudian dia terus mengasihi mereka dengan segenap hati. Dan dia melihat mujizat. 34 orang gila disembuhkan karena nama Yesus, saudara. Karena ada satu orang yang memberikan hati dan hidupnya. Dan akhirnya dia menyelamatkan 34 orang gila. Makanya saudara, saya mau katakan, Tuhan gak butuh orang yang pura-pura benar, pura-pura melayani. Tuhan butuh hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, rohnya, imannya dibangkitkan oleh Tuhan. Di firman Tuhan berkata,
gadis ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dengan kata lain, dia mendengar di kota sana Yesus melakukan mujizat yang buta bisa melihat. Di kota sana yang tuli bisa mendengar. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Di kota sana yang timpang bisa berjalan. Dengan kata lain, kapan Tuhan lewat di kota saya? Kapan saya disembuhkan oleh Tuhan? Sebuah iman yang besar menantikan Tuhan, saudara. Tapi saya mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan mungkin terkesan terlambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan. Engkau seperti Raja Wali, kau mampu menghadapi badai dalam hidupmu. Dan Tuhan ingat penderitaan gadis ini. Tuhan lihat iman yang menantikan dia. Waktu Yesus lewat, dia berhenti. Dan saudara, kalau kita boleh jujur, berapa banyak orang hari-hari itu ikut Tuhan, berbondong-bondong ikut Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mencatat orang yang cuma sekedar ikut Yesus. Tuhan hanya mencatat orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan, yang mengerti bagaimana mencari Tuhan. Gadis ini tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir. Bapak Ibu, saya nggak pernah menyangka dalam hidup saya akan menjadi seorang produser. Di mana-mana seorang penyanyi penulis lagu, endingnya jadi pendeta atau enggak jadi gembala. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan dari dulu saya melayani, saya suka tanya orang-orang sama saya, Pak Jason kenapa suka kasih lagu ke orang? Yang terkenal kan penyanyinya bukan bapaknya. Saya bilang, I don't care. Buat saya pemimpin yang berhasil adalah bisa melahirkan pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Kalau memang lewat lagu saya, penyanyi itu diberkati, dan lagu saya jadi berkat buat banyak gereja Tuhan, buat saya more than enough. Makanya Bapak Ibu semua yang di Zoom, saya nggak pernah komersilkan lagu-lagu saya. Silakan pakai ibadah Zoom, ibadah online, ibadah apapun silakan. Yang mau cover silakan, saya tidak akan pernah menuntut. Karena semua lagu-lagu yang saya tulis itu adalah lagunya Tuhan, bukan lagunya saya. Kecuali yang minta perusahaan rekaman, masuk digital platform, baru namanya permission aja. Satu kali saya pegang Gracia Epifania, dan dia ngetop dengan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dan saudara, makanya saya bilang, Tuhan saya nggak mau pegang lagi anak-anak disable seperti ini. Kenapa? Bapak Ibu kalau boleh jujur, karena di depan Zoom saya cuma mukanya Bapak Handaka sama istri, saya boleh jujur Pak Handaka. Megang anak-anak begini nggak mudah. Waktu saya pegang Gracia, anaknya tuh buta dan autis. Nggak mudah. Setelah jadi terkenal, baru gereja ngundang. Tapi omongan di belakang, saya jualan anak buta, saya itu mengkomersilkan. Kadang-kadang kepengen bela diri. Mereka nggak pernah tahu apa yang sudah saya tabur, apa yang sudah saya perjuangkan. Tapi itu cuma bela diri. Pada akhirnya saya ingat omongannya Pak Rubin Adi sama Pak Timotius Arifin. Orang nggak perlu tahu apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan itu ada dan melihat. Pembelaan Tuhan itu nyata, saudara. Waktu Gracia belum terkenal, berapa banyak gereja menolak dia. Tapi waktu terkenal, saudara tahu jadi berkat. Wah, antri, saudara. Nah, waktu itu saya bilang, Tuhan, jangan pernah kirim lagi anak-anak disable seperti ini. Saya nggak mau. Saya bilang gitu, PR saya banyak. Tiba-tiba tahun 2017, dikirimkanlah seorang anak laki-laki yang sama-sama nggak bisa melihat. Cuman bedanya, kalau Gracia itu emang tidak bisa melihat dari lahir. Tapi Gracia punya keunikan, dia anaknya autis. Susah diajak ngobrol. Kalau Gracia itu hidupnya beruntung, punya orang tua kandung yang sayang sama dia, punya 3 saudara, 2 cici dan 1 kokoh yang sayang sama dia. Tapi untuk seorang anak ini dari Palopo namanya Vandiko, buat saya hidupnya kalau buat secara duniawi ya kurang beruntung. Mama kandungnya meninggal dunia, papanya stroke, dia dirawat oleh mama tirinya, 3 saudara perempuan kandungnya meninggalkan dia sampai hari ini nggak tahu di mana, dia dirawat oleh 3 saudara tirinya. Sampai satu titik saya pernah bertanya, Tuhan, adilkah untuk anak seperti ini? Pencobaan yang selalu bertubi-tubi, tapi endingnya adalah saya mengerti tentang rencana dan waktu Tuhan. Siapakah Vandiko? Tolong diputar videonya. Ini anak. Semoga bisa ya, Will. William. Dan saudara, akhirnya Cliff Fandi ini keluar di bulan Oktober 2017. Apa yang saya takutkan terjadi, tiba-tiba ada 2 orang hamba Tuhan yang menyebut dirinya gembala dan pendeta ngomong gini di WhatsApp saya.
Pak Jason ini kayaknya spesialis anak-anak buta ya. Nanti saya kirimkan Bapak deh, si buta dari gua hantu katanya. Saya pengen balas sebenarnya. Bapak yang pegang monyetnya ya sebenarnya gitu. Tapi saya nggak lakukan, saudara, enggak. Walaupun sedikit kesel, tapi saya cuma diingatkan bahwa ya udahlah, bagian saya adalah melakukan dan whatever orang mau ngomong apa ya terserah. Satu kali saudara, Fanny tinggal di rumah saya di BSD. Waktu baru kali itu saya ngobrol sama dia berdua. Saya bilang, Fandi, Gracia dapat mujizat loh. Mata kirinya mulai bisa melihat, saya bilang. Siapa tahu Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Saudara tahu nggak? Saya ngomong gini, Fanny nggak mau doa kayak gitu. Lalu saudara Fandi ngomong apa? Coach Jason, buat Fandi melihat atau tidak melihat, tidak akan mengubah rasa cinta Fandi sama Tuhan untuk terus mengucap syukur. Fandi cuma berdoa sama Tuhan, Fandi mau bantu mama tiri Fandi kok. Saya bilang kenapa? Karena saya nggak tahu hidupnya saudara. Coach Jason harus tahu, dulu tuh papa kaya raya kok. Dulu tuh papa punya toko emas, punya hotel, kaya deh kok katanya. Tapi papa dari dulu orangnya temperamen kok, suka mukulin mama. Sampai mama tiri pun dipukulin kok, papa sering selingkuh sama tetangga, karyawan, suka bawa perempuan gak bener. Kalau mama disuruh masak buat selingkuhannya gak mau, dihajar kok. Dulu pernah tengah malam dipukul, kepalanya dijedotin ke tembok. Fandi bisa apa? Fandi jalan butuh dituntun sama mama. Sekarang papa udah stroke kok, udah lama. Dan sekarang semua udah hilang kok. Kita udah gak punya hotel, udah gak punya toko emas kok, hutang kita numpuk. Kok bayangkan, Mama Fandi harus jualan roti 800 perak untuk mencukupi satu orang suami yang udah menyakiti hatinya dan 4 orang anak yang harus dia pelihara. Cuman dengan suara ini doang kok Fandi mau melayani Tuhan. Fandi mau bantu keluarga ini. Biar Tuhan lihat Fandi sungguh-sungguh mengasihi keluarga ini. Saudara, saya belajar. Terkadang saya pribadi yang bisa melihat, terkadang kurang bisa bersyukur sama hidup ini. Terkadang saya yang bisa melihat, terkadang nggak bisa melihat Tuhan. Tapi saya bisa belajar dari seorang Fandiko dan Gracia. Di dalam kegelapannya, dia menemukan Tuhan. Makanya saudara, kau boleh jujur. Mujizat yang terbesar, bukan ketika hidup kita disembuhkan oleh Tuhan. Bukan kadang hidup kita tuh baik-baik aja saudara, enggak. Mujizat yang terbesar, mampukah dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terberat sama hidup kita berkata, Tuhan itu tetap baik. Itulah mujizat yang sesungguhnya saudara. Hari ini saudara, saya mau ngajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Apapun yang kau lalui hari ini, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, kalau keadaan ibu sedang tidak baik, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam sepanjang samanya Tuhan sampai hari ini, pengharapan orang benar tidak pernah disia-siakan. Seruan orang yang berdoa meminta tolong, Tuhan selalu mendengar. Sebab itu kita datang kepada Tuhan. Saya ajarkan sebuah pujian baru, waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk kita belajar pujian ini dari awal saudara. Mari katakan, tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Mari kita semuanya angkat kedua tangan kita dan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan baik, sungguh baik selamanya. Tuhan ada dan melihat setiap pergumulan. Jangan takut, jangan gentar, ada Yesus. Berdoalah, berharaplah, sampai Tuhan menjawab doa kita. Bersyukurlah pada Yesus, Dia menjawab sesuai dengan waktunya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang Maha Tahu setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bila ada yang sakit sedang hari ini, Tuhan, hamba membawa sebuah iman bahwa mereka sudah disembuhkan oleh nama Yesus yang berkuasa. Mereka yang sedang mengalami pergumulan hari ini, hamba lepaskan berkat jalan keluar, pintu-pintu baru dibukakan atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami rasa pahit, ajarkan mereka mengambil keputusan untuk mengampuni. Seperti Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi dan mengampuni kehidupan kami, Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Tuhan, komunitas ini, Tuhan. Tuhan yang mengadakannya, Tuhan yang memberkati. Ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan sendiri akan berperkara dan memberkati komunitas ini, Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, dan jiwa-jiwa yang baru belum mengenal akan Tuhan. Melalui komunitas ini, mereka boleh mengenal nama Yesus yang baik dan mengasihi dan ada penerimaan Tuhan. Hari ini yang belum mendapatkan jawaban doa, belajarlah seperti gadis pendarahan. Asal ku jamah jubahmu Tuhan, aku pasti akan sembuh. Asal ku jamah jubahmu Tuhan, aku percaya masa depanku di tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba lepas berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima jawaban Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Hari ini saya ada bawa beberapa CD. Ini album baru saya, 15 tahun berkarya. Ini lagu-lagu yang dari sentuh hatiku sampai terbaru. Dan ini album Saat Teduh. Saya bukan jualan Pandaka sama Bu Esther. Tapi seluruh dari penjualan album ini, saya akan berikan kepada keluarganya Vandiko, saudara. Karena saya selalu bilang sama teman-teman, kita sebagai orang yang melihat Tuhan gak boleh minta-minta, tapi kita bisa pakai talenta kita untuk memberkati orang lain.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan 2 CD ini, bisa melalui Bu Esther. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Andaka, Bu Esther. Terima kasih Pak Jason. Itu tadi CD-nya dijual di mana? Di sana atau di Nanti sini? dipesan aja, nanti dikirim Pak sekarang sistemnya. Oh. Toko kaset udah pada tutup kayaknya deh. Via online. Online Jason Shop. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan menyanyikan satu lagu dan nanti akan ditutup oleh doa dari Pak Ketua kita, Pak Joni Saputra. Oke. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita nyanyikan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sungguh kami mengucap syukur Bapak Yesus yang Kudus. Sungguh kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kami malam ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, sharing firman yang disampaikan oleh Pak Jason. Sungguh memberkati kami ya Bapak. Tuhan terus pakai pelayanan Pak Jason dimanapun dia melayani, Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, lagu-lagu yang ditulis dapat memberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan buat setiap orang. Dan banyak orang lebih lagi mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati keluarganya, terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak juga untuk malam ini. Kami berdoa untuk Pak Handaka sebagai Gembala Konferensi. Tuhan terus berkati Pak Handaka dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, keluarga besar, istri, anak, cucu, mantunya, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapak juga untuk setiap anggota Konferensi yang hadir malam ini maupun yang tidak dapat hadir malam ini, dimanapun mereka berada, Tuhan terus berkati. Kami terus dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Kami akan istirahat dan akan kembali minggu depan untuk kembali bersama ya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Handaka, Pak Jason, terima kasih. Semuanya Pak Handaka, thank you, God bless you. Terima kasih Pak Jason. Thank you, Jason. Kapan balik ke Indonesia? Saya sebenarnya Pak, saya balik itu November, cuma kan kemarin digas. Dan emang saya rencanakan mau pindah tahun ini, tapi karena Mama belum kasih restu, jadi saya pending dulu. Dan akhirnya nanti saya pulang mungkin Agustus. Dan akan juga ada pelayanan ke Malaysia sama Singapura, jadi saya pulang lebih awal. Doain ya Pak Handaka. Ini semuanya sudah hadir. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu Semua. minggu yang akan datang. Thank you, Jason. Thank you. Yang mau CD kita kontak ya. Yang mau CD-nya nanti kontak ke aku. Yang mau CD-nya tolong WA ke Bu Esther untuk diatur. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Tuhan berkati semua. Thank you. Bye. God bless you semua. Jadi semuanya terima kasih.
William, Jesse, dan Iya, sama-sama. God bless. Ya, thank you Pak Hat semuanya. Pak Wir, Pak Budi. Ya, Memberkati thank you. semua. ya baik. Salam sehat.